memuji nama Tuhan. Semua sudah siap ya? Oke, kalau semua sudah siap, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita. Kita mulai dengan saat. Adik-adik, siapa tadi yang sudah siap? Udah banyak ya yang udah siap ya. Nah, kita mau nyanyikan lagu pertama, lagu pujian kita yang pertama. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri untuk sama-sama nyanyi. Siapa yang hari ini bersuka cita? Semua bersuka cita ya. Kenapa bersuka cita? Karena Tuhan baik. Karena apa lagi? Karena hari ini masih bisa bernafas. Karena apa lagi? Karena punya saudara di rumah. Oke. Siapa yang punya saudara? Siapa yang punya teman di
berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena kami masih punya saudara, masih punya orang tua, masih bisa berkumpul bersama-sama di rumah meskipun kondisi pandemi masih seperti ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami masih mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, kakak Manda lihat dari sini. Semua sudah siap ya? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik menyanyikan satu buah pujian judulnya Naik Marsinonda. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi, kali ini yang bercerita dengan Bang Yogi. Sebelum kita bercerita, mari kita satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar cerita firman-Mu ya Tuhan. Kini Kau berkati kami satu persatu supaya apa yang boleh disampaikan boleh kami terapkan di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Berkati apa yang diceritakan biar kiranya Tuhan yang boleh bercerita melalui Bang Yogi. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa di dalam kami agar kami layak dapat dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita membacanya. Kita buka dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Sudah dibuka semua? Oke, Abang akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar.
Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Abang mau bertanya, apakah adik-adik pernah bertengkar di dalam rumah dengan saudara-saudaranya? Atau adik-adik tidak mengakui saudaranya di rumah? Nah, karena itu kita akan simak cerita dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara Yusuf ada berapa? Ada 11. Yusuf dibenci saudaranya karena saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf, karena begitu banyak berkat yang diterima oleh Yusuf. Kemudian pada suatu hari Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Isi mimpinya itu yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas gandum, dan pada 11 berkas gandum tunduk pada satu berkas gandum milik Yusuf. Ketika mendengar cerita itu, maka semakin marahlah saudara-saudaranya dan bertanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Maka bertambah marahlah saudara-saudaranya dan bertambah iri hatilah Yusuf kepadanya. Beriri hatilah saudaranya kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menceritakan mimpinya yang kedua. Apa itu mimpinya? Mimpinya itu matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf menceritakan ini kepada ayah, ibu, dan juga 11 saudara-saudaranya. Dan ayahnya pun menegurnya, masa iya ayah dan ibumu juga tunduk kepadamu? Tetapi ayah Yusuf memaklumi mimpi yang dialami Yusuf, karena ayahnya juga pernah bermimpi Tuhan berbicara melalui mimpi. Kemudian pada suatu hari saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing dan domba di Sikem. Ayah Yusuf menyuruh Yusuf untuk menemui saudara-saudaranya di Sikem. Sebenarnya Yusuf tahu bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi meskipun demikian, Yusuf tetap menuruti apa perintah dari ayahnya. Kemudian pada suatu hari, Yusuf pun menjadi seorang pemimpin. Tetapi walaupun Yusuf menjadi pemimpin, dia sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya dan tidak membalaskan apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Nah, begitupun Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membenci saudara-saudara kita dan memelihara kasih persaudaraan. Karena untuk apa kita membenci? Hanya itu hanya merugikan diri kita. Begitupun kisah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika akan disalib, Tuhan Yesus ditangkap, dicaci maki, disiksa. Tapi respon Tuhan apa? Tuhan tidak membenci sama sekali. Justru Tuhan berdoa kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dia. Nah, adik-adik, begitupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjaga kasih persaudaraan terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana caranya? Di dalam masa pandemi ini, kita tidak dapat bertemu secara langsung. Nah, menjaga kasih persaudaraan itu seperti apa? Kita dapat mendoakannya dari jauh, karena hanya melalui doa kita dapat mengasihinya dan terasa lebih dekat. Kita pun dapat WhatsApp mereka atau video call mereka dengan tanda bahwa kita mengasihi mereka. Siapa saudara-saudara kita itu? Ada opung kita, tulang kita, nan tulang, amang buru, nan buru, sepupu-sepupu kita, semuanya. Kita harus saling mengasihi.
dan jangan membenci. Nah, demikian cerita kita untuk hari ini. Kiranya adik-adik dapat memelihara kasih persaudaraan di dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik tetap semangat menjalani hidup. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berkata di surga, terima kasih Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Biar kiranya apa yang boleh kami dengar Tuhan dapat memberkati kami untuk dapat menjalani setiap firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, takut akan orang tua, hormat kepada orang tua, dan juga mau mengasihi kepada sesama kami atau saudara-saudari kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, bimbing kami selalu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa tadi yang sudah dengar cerita sekolah minggu dari Abang Yogi? Mana yang udah dengar? Apa jangan-jangan ketiduran nih adik-adik sekolah minggu? Gak ada ya? Semua denger ya? Semua denger ya? Oke, bagus, itu namanya baru anak-anak sekolah minggu HKBP PTP. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu penutup kita pada pagi hari ini, yaitu Serikat Persaudaraan, sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.